negara. Ini adalah, apakah ini adalah statik atau enggak? Ini adalah statik ya, karena orang itu kelas. Sedangkan kalau O1 dot nama ini adalah statik atau tidak? O1 dot nama, apakah nama itu adalah field ya? Field itu ini ya, field itu yang ini ya, ini adalah field ya. Apakah itu adalah field yang statik atau tidak? Dia enggak ya, karena kita aksesnya dari objek di sini ya. Ini adalah objek. Ini jangan terlalu besar. Ini juga jangan terlalu besar. Ini objek aja. Oke, sekarang set. Ini get. Kenapa? Karena di sebelah kanannya nggak ada sama dengan. Berarti ini get ya. Ini juga sama. Ini adalah get. Nah, yang segala sesuatu yang get, maka yang akan dipanggil ini get atau set ini? Ini adalah set karena ada sama dengan. Kita bikin main baru. Gimana cara add new file itu gimana sih? Ctrl Shift A ya. Ctrl Shift A. Tapi sayangnya dia add-nya text file ya. Oke. Namanya tadi program apa ya? Program 4 ya, sekarang program itu. Nah, kita akan belajar inner item. Wah, kok di sini? Ya, nah ini apa ini? Perhatikan ini jangan di remove ya. Kalau di remove tuh nggak di delete nih. Dan ternyata nggak ada delete di sini. Coba kalau aku delete, ya itu nggak di delete, di filenya masih ada itu. Cuman di remove aja ya. Oke, ini program 5 ya. Oke. Sekarang misalkan kita membuat program. Misalkan ada hewan ya. Ada malah namanya hewan. Oke. Lalu kita bikin di dalam hewan itu bisa misalkan berjalan gitu ya, bisa kan kayak gitu kan ya. Kalau hewan berjalan nanti menampilkan apa? Menampilkan seperti ini, hewan berjalan gitu kan. Lalu lagi lalu berikutnya kita bikin selain berjalan ngapain lagi nih? Bersuara ya. Public void bersuara. Oke. Ya, hewan bersuara. Kayak gitu ya. Hewan bersuara. Oke. Sekarang cara memakainya gimana ya? Gampang ya lah ya. Pertama kali hewan gitu ya. Sama dengan new hewan gitu kan ya. Baru dot berjalan atau dot bersuara. Ya, gampang lah itu. Nah, misalkan kita mau bikin aplikasi tentang kebun binatang nih ceritanya. Berikutnya kita akan membuat kelas namanya ayam. Dan yang namanya ayam itu kok kayaknya bisa berjalan juga, bisa bersuara juga ya, benar nggak? Ya udah, berarti kita bikin kelas ayam nih. Public kelas ayam. Ayam juga bisa berjalan. Enaknya manggil ini ya, tapi ya udah coba deh public void berjalan. Berjalan. Gitu. Anggap aja nanti ayam juga bisa berjalan. Ayam juga bisa bersuara. Taruhlah sama-sama aja, berjalannya juga gini, bersuara juga kayak gitu ya, hewan bersuara kayak gitu kan ya. Nah, berarti kan kalau misalkan aku ketik semua ya, kalau saya ketik semua berarti kan perulangan ini ya.
Nah itu dia dilemanya. Jadi kalau saya berjalan bersuara nanti perulangan. Tapi enaknya gimana ya? Nah itulah yang disebut dengan inheritance ya. Jadi inheritance itu supaya kita bisa mewarisi, inherit itu kan mewarisi sifat-sifat dari hewan. Jadi seolah-olah saya ingin supaya ayam ini bisa memiliki semua function yang ada di hewan ya, function yang ada di hewan tanpa aku bikin lagi kan ya di ayam ya. Jadi caranya kayak gini, titik 2 lalu hewan kayak gitu. Nah, dengan membuat ayam titik 2 hewan, ayam itu bisa berjalan, ayam itu juga bisa bersuara. Nah, kalau nggak percaya, perhatikan nih, tanpa aku ketikkan di sini ya. Ayam A sama dengan new ayam gitu ya. A dot berjalan. Tuh bisa A dot bersuara tuh. Tanpa saya mengetikkan apapun di sini. Kayak gitu ya. Itu yang disebut dengan inheritance. Tuh hewan berjalan juga. Kayak gitu ya. Oke. Nah, sekarang ayam ya, itu mewarisi semua yang ada di hewan. Mewarisi yang apa? Mewarisi yang publik ya. Kalau private ya, kalau private nggak bisa. Jadi misalkan gini, private integer, misalkan private hewan gitu, maksudnya private di hewan gitu, private di hewan. Oke. Nah, misalkan gini, di ayam saya bikin void, misalkan bertelur gitu ya, bertelur gitu ya. Ya kan apa kayak ya, ya bertelur aja gitu ya, telur gitu. Oke. Nah, sekarang saya ingin mengakses ini, harusnya boleh kan ya, mengakses ini. Ini variabel juga bisa diturunin ya, variabel dan method dan function itu bisa diturunin ya. Nah, saya ingin mengakses print hewan. Oke, berarti print, nah nggak bisa ya, print hewan sebenarnya tidak. Alasannya adalah cannot access private field print hewan. Ini tidak diturunkan, dia nggak bisa, anaknya nggak bisa mengakses ini. Tapi seandainya ada public ini, public hewan, ini print hewan ya, itu public hewan. Ini error ya, nggak error. Nah, tapi kalau public hewan bisa, jadi semua yang public bisa diturunin namanya. Nah, tapi gimana kalau misalkan saya ingin ada dua-duanya, antara keduanya, antara private dan public. Jadi dari luar nggak bisa, tapi anaknya bisa, gitu ya. Ya, itulah yang disebut dengan protected ya. Nah, jadi kalau kita kasih protected ini, protected ini, prot hewan ya, atau protected hewan ya. Maksudnya protected yang dideklarasikan di hewan gitu. Lalu saya rubah di sini protected bisa ya. Jadi private itu nggak bisa diakses dari luar dan juga tidak bisa diakses dari anaknya. Ini disebut anak ya. Ini anak, ini bapak ya. Ini bapak. Public itu bisa diakses di semuanya termasuk sama anaknya. Itu public. Nah, kalau protected dari luar nggak bisa ya. Anaknya bisa tapi gitu. Dan sekali lagi bertelur. Hewan ada nggak bertelur? Misalkan saya panggil bertelur di hewan bisa nggak? Misalkan hewan H sama dengan new hewan, terus H ada bertelur. Bisa nggak? Bisa. Hewan H sama dengan new hewan kan ya? Terus H dot bertelur. Berarti kan bertelur adanya di dalam ayam? Enggak. Nggak bisa, karena bertelur itu cuma ada di ayam. Hewan tidak mewarisi ayam. Ayam yang mewarisi hewan gitu.
Tujuannya apa? Kok ada integrated? Sekali lagi, membunuh perulangan. Karena daripada aku ini diketik lagi di